Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita diperingatkan kita supaya tidak mengatur segala bidang ekonomi atau apa, segala keadaan kita, supaya kita, karena sudah ada yang mengaturnya, soal rezeki, soal apa saja sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh. Karena tidak berarti kita tidak boleh usaha mengatur ekonomi dan sebagainya, tapi hendaknya mengatur isi bidang yu'tikula karena kokoh dengan lilah dan bilah. Jadi istilah bidang hakikat dan syariah ini kita padukan komponya hakikat, syariat, wahidiyah. Menyikapi ekspresi sikap harus double. Satu segi kita tidak mengatur karena sudah diatur oleh Allah hakikatnya. Syariatnya kita harus berjuang dan sebagainya itu. Ini ada penjelasan. Kita harus mengatur yang jilah-bilah ya dengan hakikat, dengan syariah. Hakikatnya merasa yang mengatur Allah, yang memberikan Allah. Syariatnya kita harus berjuang, usaha dijiwa dengan lilah dan bilah. Dua-duanya diisi perasaan benar-benar ini Allah yang menggerakkan usaha, yang menggerakkan mengatur Allah bilah. Perjalanan mengatur dinatilillah. Ini padukan hakikat dan syariah. Ini ada penjelasan. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Nah, ada yang pertamanya man ta'ana fil harakah faqad ta'ana fis sunnah. Barang siapa yang mengatur, yang mengecam usaha, kalau ada usaha saja tanpa menyerah, ini orang mengecam, ini ya berarti yang mengecam sudah Rasulullah SAW. Ya, dalam masyarakat terjadi kadang-kadang orang yang berjuang, usaha, bekerja tanpa berhenti, selalu dia tidak pernah tawakal. Orang yang mengecam seperti itu, ini berarti mengecam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Dan barang siapa yang mengecam tawakal, orang hanya ongkang-ongkang dengkul kelihatan lahirnya, tidak pernah berjuang, tidak berusaha. Ini kalau mengecam, ini berarti mengecam iman pada soal iman. Ini mari di samping kita berjuang, ya enggak usaha, merasa yang bersuang menggerakkan wasi Allah. Iman billah. Di sini tadi tidak boleh kita usaha tadi, usaha yang tidak diniati lillah dan billah. Jadi normal, alhamdulillah dengan ajaran lillah billah ini, ajaran syariat dan hakikah dipadu wahidiyah namanya. Mbaya dawuh kumpul hakikat syariat itu wahidiyah. Jadi sempurna, indah,
Itu. Sekaligus merupakan stabilisator dalam kehidupan lingkungan sosial dan seterusnya. Itu. Nah, kalau tidak dipadu, ini mesti terjadi hal yang tidak diinginkan, instabilitas. Terutama mereka yang bersangkutan tentang agamanya, lingkungannya dan perjuangannya. Ini. Ada apa lagi dalam sejarah sering kami mengaturkan, yaitu betapa tinggi soal tauhid tanpa syariat ubudiyah pernah dibunuh, dibakar kitabnya di Aceh sana pada tasawuf falsafah waktu itu. Terjadi lagi Siti Jenar. Gitu. Ya memang semua itu ya kita pada akhir zaman ini oleh Allah diberi contoh-contoh sebelum kita. Tuh. Sebaliknya hanya mungkin hanya syariah. Ya memang kalau saya sempurna pasti akan membuahkan soal-soal tauhid. Sesungguhnya tauhid sempurna ini akan membuahkan syariah. Ini kita mengalami satu dasar, ada dua dasar insya Allah. Orang yang benar-benar pada Allah akan memenuhi kehidupannya. Satu contoh, ada suatu sabda Nabi, misalnya kalau kami nggak salah, Inna Allah a'ta kulla dzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah itu memberikan hak pada yang berhak. Jadi Allah itu memberikan hak pada yang berhak. Di saat manusia itu dalam keadaan lengah dirinya karena kelemahan dan pelupaannya, seorang petani kok tidak di ladang, seorang pedagang kok tidak di pasar dan seterusnya. Ini sangat janggal. Seorang petani tidak di ladang, seorang pegawai tidak di kantor, seorang anak didik tidak sekolah. Ini janggal. Karena kelupaan, kelemahan pemahamannya. Tapi di saat dia itu sungguh kepada Allah Ta'ala, ikut Allah Ta'ala, Allah berjalan atau kulla dzi haqqin haqqah, maka dia ikut ya Allah yang sebelumnya tidak di ladang seorang petani, dia berangkat ke tani pas ke sagangnya ke ladang karena ikut jejak Allah, memberikan hak di tempatnya. Seorang mungkin seorang pedagang tidak di pasar, maka setelah dia ikut Allah atau kulla dzi haqqin haqqah, maka dia memberikan hak ladangnya, maka dia ke ladang sebagai seorang pedagang. Dia mungkin seorang pegawai tidak di kantor, seorang dosen tidak di kampus misalkan. Dengan dia ikut jejak Allah atau kulla dzi haqqin haqqah, ngintil di belakang Allah Ta'ala, maka dia haknya kantor diberikan, haknya kampus diberikan oleh seorang dosen dan seorang pegawai. Ini adalah contoh bahwa orang sungguh pada Allah Ta'ala, dia akan diperjalankan oleh Allah dalam kehidupan penuh, hak-haknya dipenuhi para ahli hadirat. Bahkan haknya lingkungannya, hak tetangganya, hak keluarganya, hak masyarakatnya, hak ekonomi, semua diberikan. Bila dia benar-benar ikut di belakang Allah Ta'ala atau kulla dzi haqqin haqqah. Kalau tidak, ini berarti ada yang tidak normal dalam perjalanan itu.